Agar kita istiqomah setelah bulan Ramadan. Maksudnya istiqomah apa? Istiqomah terus dalam kebaikan seperti bulan Ramadan, ya. Yang pertama adalah selalu berdoa. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma aktsiru du'aika ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai Rasulullah, kenapa engkau lebih sering berdoa dengan doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik? Wahai zat yang maha pembolak-balik hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kenapa seperti itu ya Rasul doanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'ain min asabi'illah faman syaa'a qama wa man syaa'a azal. Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemarinya Allah. Siapa saja yang Allah kehendaki, maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman. Namun siapa saja yang Allah kehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya. Jadi ternyata bahwa sekalian, pertama berdoa, betul tidak? Agar kita diberikan istiqomah. Karena manusia itu Allah yang membolak-balikan hati manusia. Kan doanya tadi apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbik ala dinik. Ya kan? Supaya kita tetap terus dalam apa? Keistiqomahan. Jadi dalam petunjuk Allah. Kan ada dalam doa dalam Al-Qur'an, surat Al-Imran, ada yang tahu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, doanya itu ya. Ya Rabb kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau lah Maha Pemberi karunia. Surat Al-Imran ayat 8. Itu yang pertama, jadi mohon doa. Yang kedua, berusaha menjaga keikhlasan dalam ibadah. Karena Bapak sekalian, syaratnya ibadah diterima itu apa kemarin? Ada dua, yaitu yang pertama ikhlas, karena tidak ada yang mendomplengi sesuatu ibadah kita. Kenapa saum? Karena anu-anu. Kenapa tahajud? Karena anu. Tidak ada. Tetapi semata-mata beramal ibadah, melakukan amal ibadah karena Allah semata. Dan inilah syarat ibadah itu akan diterima oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya, amalan berikutnya yang harus kita lakukan agar kita bisa istiqomah ba'da Ramadan ini adalah rutin beramal walaupun sedikit. Itu kalau bahasa ini adalah continue atau ajeg, ya kan. Bahkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, uhibbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qala. Amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah amalan yang continue walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian agar kita istiqomah setelah Ramadan, yang keempat adalah rajin mengkoreksi diri, yaitu muhasabah, ya. Karena Bapak Ibu sekalian, bagaikan muhasabah itu ketika kita dalam menyetir mobil, kan ada spion yang kecil di tengah, satu kiri kanan, betul nggak? Ya, ada kaca yang lebih besar. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, yang sering dilihat yang kaca yang mana? Kaca spion atau kaca yang lebih besar? Hah? Bagaimana jadinya kalau kita melihat spion terus? Jadi kaca spion ini bagaikan muhasabah, melihat
Di belakang kita ada apa? Belakang kita apa? Di tengah kita ada Bapa. Untuk apa? Mengoreksi kita, betul tidak? Melihat apa tadi kiri kanan kita tadi sudah apa? Kita mengikut orang lain, kiri kita seperti itu, di depan juga kita menyakiti orang lain, di belakang kita menyakiti orang lain. Kita melihat itu. Jadi memuhasabah diri, ya, mengkoreksi diri. Jadi melihat amal tadi itu, misalnya tadi berbuat amal tadi ini sudah apa? Ikhlas belum? Soleh belum? Maksudnya sudah benar nggak melakukannya? Jadi itu muhasabah diri, ya. Itu amalan keempat. Yang kelima adalah memilih teman yang salih. Karena ada pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahibun. Yang namanya sahabat itu menarik atau mempengaruhi, ya kan? Coba aja ibu gaul di tukang arisan nggak pasti? Arisan. Gaul jeung tukang umroh moal? Umroh gitu. Makanya betul, yang namanya sahabat itu mempengaruhi. Kemudian amalan berikutnya agar kita menjadi istiqomah setelah Ramadan, yaitu apa? Melakukan saum Syawal. Man shoma Ramadana summa atba'ahu sitta min Syawal kana kasyami dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Jadi bahwa sekalian, setelah Ramadan ini 30 hari, kemudian diikuti Syawal 6 hari, maka seperti saum 1 tahun penuh. Kita bisa buktikan loh Bu, seperti itu. Gimana hitungannya? Coba lihat. 30 hari kan puasa ya kan? Dikali 10 berapa? 300. 6 kali 10 60. 300 sama 60 jadi 360. Itu berapa? Setahun kan? Nah seperti itu. Itulah tadi beberapa amalan agar kita bisa istiqomah setelah Ramadan ini, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita menjadikan Ramadan ini Ramadan yang benar-benar Ramadan ini kita lakukan dengan baik dan benar, agar Allah memberikan ampunan kepada kita, ya. Dan setelah ini Allah berikan kekuatan agar kita bisa istiqomah seperti menjalankan di bulan Ramadan ini. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.